Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hamna bil Qur'an. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk kita puja, pantas kita puji, karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kemampuan yang kita lakukan, tidak terlepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selaku makhluk yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan itu, pantas ungkapan puji, syukur hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul muslimin dimanapun berada, pada malam hari ini, menurut keputusan Menteri Agama, jatuhnya permulaan awal Ramadan. Berarti malam hari ini kita sudah mulai melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan. Tetapi pada tahun ini berbeda dengan pelaksanaan Qiyamul Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan secara berjamaah di masjid, di musolah, tempat-tempat ibadah. Apakah itu dalam kapasitas yang besar ataupun kapasitas yang kecil. Namun tahun ini, tahun yang mungkin Ramadan tersulit bagi kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin di mana saja berada, lewat tayangan ini kami mencoba memandu bagaimana sebaiknya kita melaksanakan ibadah Ramadan di masa-masa pandemi ini. Memang jarang terjadi hal yang semacam ini, karena memang sudah biasanya bagi kita. Mungkin selama hidup kita, hanya tahun ini kita yang mendapati Ramadan tidak seperti ini. Mungkin sebahagian orang mengatakan tidak ada kegembiraan, tidak ada kesyahduan. Mungkin kurang khidmatnya pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun ini. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi yang berbeda. Pada masa sekarang ini, masa diberlakukan PSBB dalam rangka mengantisipasi, mengurangi penyebaran virus COVID-19. Maka beberapa panduan, maklumat, himbauan yang dikeluarkan oleh baik itu Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama, Kementerian Agama, ataupun dari pemerintahan, baik itu pusat, daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, nagari,
menghimbau untuk yang pertama menghindari perkumpulan massa, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Maka oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan kali ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Bukan berarti kita tidak bisa berjamaah. Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala jamaah sholat tarawih. Karena apa demikian? Karena ini bisa kita laksanakan bersama dengan keluarga. Apalagi kaum bapak-bapak yang tugasnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di atas wanita. Tentu saja istri dan anak-anaknya. Sudah saatnya seorang ayah hari ini pandai mengimami anak dan istrinya. Sudah saatnya seorang ayah belajar bagaimana cara menjadi imam. Ini salah satu dampak positif dari adanya penyebaran virus COVID-19. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tidak jauh beda dengan pelaksanaan Ramadan sebelumnya sebetulnya. Dari segi tata cara pelaksanaannya. Sholat tarawih dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah fardu isya. Mungkin kalau kita ketakutan untuk ketiduran, maka boleh dilaksanakan pada waktu selesai saja sholat isya langsung dilaksanakan, itu boleh saja. Tetapi kalau kita yakin untuk bisa bangun setelah sepertiga malam yang akhir, itu lebih afdal. Nah, itu lebih baik. Karena sholat malam itu afdalnya memang di sepertiga malam yang terakhir. Tetapi perlu kita ketahui, kaum muslimin di mana saja berada, akan berpengaruh kebiasaan kita tahun dulu dengan pelaksanaan hari ini akan sama pahalanya. Misal seperti ini. Tahun-tahun dulu kita sudah biasa dan tidak pernah ketinggalan kita melaksanakan ibadah tarawih berjamaah di masjid. Kemudian pada tahun ini karena situasi yang seperti ini kita laksanakan ibadah itu di rumah. Karena kondisi, karena keterpaksaan kita, karena memang kondisi yang memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Maka pahala ibadah berjamaah kita di rumah itu sama dengan kita melaksanakan ibadah berjamaah di masjid. Tidak mengurangi sedikit pun. Tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kebiasaan kita dari tahun ke tahunnya. Kalau memang dari setiap tahun kita tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan ibadah tarawih itu di rumah, maka kalau kita laksanakan di masjid, kalau hari ini atau tahun ini kita laksanakan di rumah, maka pahalanya akan tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktunya. Waktu ini yang pertama, waktu persalaksanaannya boleh di awal waktu, yaitu setelah habis isya. Boleh juga pada waktu yang diafdalkan sepertiga malam yang akhir. Yang kedua, sholat tarawih minimalnya adalah 8 rakaat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengajarkan atau yang mengamalkan dengan 2-2. Artinya 2 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam. Dan ada juga yang melaksanakan 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Semuanya tidak ada yang salah. Kedua-duanya betul. Kedua-duanya ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Maukah itu yang 4-4 1 salam maupun yang 2-2 1 salam, itu pun boleh. Di mana letak keyakinan kita, di mana letak pemahaman kita, dan di mana letak kenyamanan kita melaksanakan ibadah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana perkara ayat yang dibaca ketika sholat tarawih itu dilaksanakan. Maka dalam hal ini, pendengar dimanapun berada, kita boleh membaca ayat Al-Quran itu ayat yang dapat bagi kita apa saja. Ya, di luar rukun-rukun seperti Al-Fatihah. Ya.
Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat, itu sudah ketentuan yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau perkara ayat-ayat pendeknya, apa saja. Maukah itu di juz 30, maupun di juz 1, juz 2, apapun ayat yang kita fahami dan kita dapat, yang kita hafal. Bolehkah menggunakan mushaf? Boleh. Kalau seandainya kita ingin ya, dari malam ke malamnya itu ayatnya itu berbeda-beda, maka boleh menggunakan mushaf. Artinya, kita membaca Al-Quran, ya, ketika tiba waktunya dibaca ayat, itu boleh menggunakan mushaf. Artinya memegang mushaf. Ya. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baca ayat yang mungkin kita tidak hafal, kita gunakan mushaf. Ya. Kita lihat mushaf, kita baca mungkin 1 ayat, 2 ayat, maka mushaf diletakkan, kemudian kita rukuk. Boleh saja. Ini tidak membatalkan sholat kita. Jadi bacaan khusus-khusus tertentu tidak ada dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Kemudian juga ditutup dengan witir. Witir ini pelaksanaannya minimalnya, ya, paling sedikitnya witir itu 1 rakaat. 1 rakaat saja. Ya, boleh 3 rakaat. Ya. Pelaksanaannya adalah ada yang menggabungkan 3 rakaat itu 1 kali salam. Ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Atau ada juga yang mengambil lebih afdalnya 2 rakaat 1 salam, kemudian ditambah 1 rakaat lagi. Ini pun juga tidak apa-apa. Ya, pendengar dimanapun saja berada, nah, itu pelaksanaan ibadah tarawih yang akan kita laksanakan di rumah. Yang terpenting adalah niat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tentu, ya, niat kita adalah lillahi ta'ala. Kembali kita kepada syarat ibadah itu diterima hanya 2 perkara saja. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mengikut petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini ketentuan mutlak untuk ibadah itu diterima. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan, maka niatkanlah ibadah Ramadan kali ini memang untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang siri, ya, ibadah yang tersembunyi, maka inilah mungkin jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan meluruskan niat kita kembali. Apakah pelaksanaan ibadah tarawih kita akan sama kualitasnya ketika kita berjamaah di masjid, atau akan berkurang ketika pelaksanaan ibadah tarawih itu kita laksanakan di rumah? Nah, tentu ini kembali kepada niat kita masing-masing. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi adalah Ramadan bukan bulannya untuk berhura-hura keluar. Ya. Ini mungkin maknanya pembatasan yang Allah berikan lewat penyebaran virus corona. Karena yang selama ini kita lihat, ya, tidak sedikit dari kita, di antara kita yang sore hari di bulan Ramadan itu ngebuburit, cari makanan pembuka puasa. Bahkan itu terjadi pada generasi muda kita yang terkadang mereka tidak mahram, mereka pergi untuk melaksanakan itu. Mereka pergi berdua-duaan. Nah, sehingga apa? Bukan pahala yang mereka dapatkan, tetapi malahan dosa yang mereka umbar. Nah, kemudian selanjutnya kaum muslimin di mana saja berada, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ibadah tarawih Ramadan, konsisten kita beribadah, istiqomah kita beribadah, mau itu di masjid atau di rumah, kita samakan kualitas ibadah kita, insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa lewat pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Tentu saja, ya, hal ini akan tercapai dan terwujud bagi kita. Maka tidak ada bedanya seharusnya, ya. Tidak ada yang aneh sebetulnya. Karena memang kondisi yang memaksa kita. Tetapi kondisi yang tidak biasa ini akan menjadi aneh kalau tidak dibiasakan. Tapi kalau coba kondisi yang seperti ini sudah biasa bagi kita, pun tidak aneh. Maka membiasakan diri dalam situasi dan kondisi yang seperti ini perlu kita pahami, dan perlu kita untuk
belajar tentang itu. Sebetulnya masih banyak yang akan kami sampaikan, namun keterbatasan waktu kita, insya Allah dalam setiap waktu ya, menjelang berbuka puasa, kami insya Allah akan melaksanakan siaran langsung ya, bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ya, silahkan nanti menjelang 20 menit menjelang berbuka puasa, kita akan melaksanakan siaran langsung dan mungkin dalam tempat yang berbeda-beda, dalam lokasi yang tidak sama. Nah, maka insya Allah dengan sedikit demi sedikit kita belajar tentang agama Allah, ya, memahami hukum-hukum Allah yang mungkin selama ini tidak biasa, tidak lazim. Hari ini ketemu, nah ini akan menambah ilmu baru bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.